Selamat sore teman-teman. Jadi sore ini anginnya kencang sekali ya. Makanya saya nggak ke pantai soalnya kencang sekali. Pasir-pasirnya pada berterbangan. Nah ini saya di tamannya ya, di taman sekitar pantai Inage Kaigan. Sambil melihat bebek-bebek sedang berenang teman-teman ya. Alhamdulillah ya, hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan menikmati hidup, merayakan kehidupan, dan masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Teman-teman gimana kabarnya? Ngomong ini bibir saya keju ya, keju tuh jadi susah gerak karena dingin sekali teman-teman ya. Suhunya tuh terasa seperti 1 derajat. Jadi dinginnya menggigit gitu ya. Jadi kali ini saya mau berbicara tentang tentang apa ya? Rasa syukur teman-teman ya. Seringkali kan kita mengucapkan alhamdulillah ya. Terima kasih. Pada saat kita merasakan senang, kita saat sedih itu bilang alhamdulillah ya, atau terima kasih. Jadi kalau ucapan syukur kita ya, rasa syukur kita itu masih ada pembandingan atau membanding-bandingkan. Misalkan alhamdulillah sekarang bisa makan daripada nggak makan kan gitu, atau alhamdulillah sekarang sehat daripada sakit, alhamdulillah masih bisa kerja daripada nganggur. Nah itu ya syukurnya belum 100% teman-teman ya. Jadi kadang juga ada yang bilang alhamdulillah tapi di hatinya masih tidak terima ya. Misalkan ditanya sama orang, gimana kabarnya sekarang, kerjaan? Alhamdulillah lancar. Tapi dalam hati tuh, lancar piye ya gaweane ngono rekoso soro ngono kan, di dalam hatinya gitu ya, di pikirannya. Terus dirasanya tuh belum lega ya, rasanya tuh masih sesek gitu ya di dada, masih mangkel, jadi tidak menikmati pekerjaannya. Cuma kalau ditanya orang ya bilangnya alhamdulillah, padahal dirasanya tuh belum. Nah, syukur yang sebenarnya ya ketika saat kita misalkan lagi nganggur ya bilang alhamdulillah. Jadi rasa khawatir atau takut karena nganggur nggak bisa makan itu dirasakan. Kalau nganggur kan kita takut, aduh besok makan apa nih, nggak ada pemasukan ya. Nah itu rasa takutnya diamati, dilihat, dirasakan sampai rasa khawatirnya hilang, mereda. Nanti ada aja inspirasi. Kan ketika mereda kan sudah tenang ya, kita kan langsung seketika mendekat dengan yang maha kaya ya. Nah, di situ akhirnya kita merasakan ketenangan ya yang luar biasa
sehingga ada aja nanti inspirasi, dapat inspirasi untuk bergerak kemana gitu ya, atau ada inspirasi buat usaha apa, biasanya gitu ya. Jadi tuh nggak nyangka aja gitu atau kepikiran gitu, itu artinya inspirasi. Beda kalau kita takut ya, jadi kalau takut khawatir tuh biasanya langsung nyari loker ya, jadi nggak tenangin diri dulu, langsung begitu nganggur nggak ada kerjaan misalnya kan habis dipecat ya, langsung panik gitu, nggak tenang dulu, langsung gedebak-gedebuk nyari temen buat nanya-nanya info loker. Jadi pengen cepet-cepet dapat kerjaan loh, padahal kalau memang belum waktunya nggak bakal cepet dapet ya. Jadi daripada kita buru-buru gedebak-gedebuk yang habisin energi, mending kita tenangin diri dulu. Jadi dirasakan rasa khawatir takut nggak bisa makan itu ya. Nanti begitu hilang, nanti aja ada inspirasi atau nanti aja ada yang hubungin ya. Ada aja yang hubungin, entah temen, entah apa, ada yang nawarin kerja gitu loh. Meskipun kita nggak nyari-nyari ya, jadi meskipun nggak usah, maksudnya meskipun nggak ada usaha nyari-nyari, ada aja gitu semesta sepertinya merestui, jadi membantu ketika kita tenang. Soalnya kalau kita tenang kan, pas rasa-rasa itu hilang kan, kita sudah merasakan keberlimpahan ya, karena dekat dengan yang maha welas asih itu, jadinya nanti ada aja inspirasi gitu. Terus di saat sakit ataupun susah ya, ditimpa kesusahan kan, susah sakit itu kan datangnya dari pikiran ya. Jadi kan semua label-label ya, nama-nama itu kan datangnya dari pikiran. Jadi alam dualitas ya, entah itu baik buruk, sehat sakit. Nah selama kita amati pikiran menghilang berlalu ya, kita nggak merasakan sehat sakit, yang ada merasakan damai gitu ya, tenang. Makanya itulah arti syukur yang sesungguhnya teman-teman ya, ketika kita bisa menerima semua hal ya, entah itu menurut pikiran kita baik ataupun buruk, sehat ataupun sakit ya. Jadi semuanya diterima. Jadi kita sama-sama belajar ya, mengamati diri ya, setiap saat ya, tiada henti ya, 24 jam sehari. Rileks aja, santai, diamati. Ada perasaan muncul apa, diamati, dilihat. Ada pikiran muncul ngoceh atau menampilkan tayangan apa, dilihat saja, diamati sampai reda. Tubuh sedang apa, diamati. Jadi kalau kita nggak bisa mengamati tubuh, berarti biasanya tuh sedang melekat dengan pikiran ya, entah lagi bayangin masa lalu atau mikirin masa depan. Jadi nggak sadar kalau kita tuh ada di dalam tubuh gitu loh. Tubuh ini, rumah kita kan tubuh ini ya, makanya dirawat tubuhnya ya teman-teman. Bersyukur, diterima. Mau tubuhnya kurus, gemuk, terima dulu ya, jangan ditolak ya. Kita terima. Wah, tubuhku kok kurus gitu ya, secara fisik kurus, diterima. Dirasakan, rasa nggak terima itu diterasakan. Misalnya kita kan kadang suka terpengaruh sama omongan orang ya, kok kamu kok kurus banget loh, makan yang banyak gitu loh, nanti kan kalau gemuk cakep gitu. Akhirnya kita berlomba-lomba supaya gemuk ya, supaya bisa gemuk, nanti ekspektasinya ya, supaya kita disukai banyak orang ya, sampai beli Epeton Wagen ya, berkaleng-kaleng, tapi yang nggak gemuk-gemuk, orang perawakannya emang nggak gemuk ya. Udah diterima aja, kita terima, kita tenang, damai. Nah setelah kita tenang kan, kita bisa berpikir jernih ya. Kita tenang, kita syukuri tubuh ya, kita rawat, kita masukkan makanan-makanan yang sehat, baik dari sumbernya,
cara mengolahnya, sumbernya apa ya, jangan makanan yang diproses kayak gula, kan itu proses membuat gula itu pasir kan itu panjang, itu nggak baik untuk tubuh. Yang alami-alami aja, kalau misalkan mau yang manis ya buah atau sayur ya. Ayam pun enak kok teman-teman, dikukus itu rasanya manis, manis, ada gurihnya gitu ya, kayak dikasih micin padahal cuma dikukus doang ya, nggak dikasih apa-apa, tapi enak. Karena kita nggak bisa merasakan masakan yang nggak dibumbuin enak itu ya, karena kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi gula. Akhirnya otak kita kebanjiran dopamin ya teman-teman ya, akhirnya kecanduan. Jadi dopamin yang awalnya segini karena makan gula terus akhirnya segini gitu. Kalau kita makan makanan kukus yang nggak dikasih gula ya nggak kerasa enaknya, soalnya yang dikukus nggak dikasih apa-apa itu levelnya di bawahnya lagi. Nah, gunanya kita puasa ya, misalkan puasa minum doang ya, nggak makan selama 3 hari itu untuk mereset dopamin teman-teman ya. Jadi dopaminnya tuh dibalikin ke awal lagi. Nanti pas buka puasa makan ayam kukus nggak dikasih gula, nggak dikasih bumbu apapun tuh rasanya enak teman-teman, gurih ya, enak pokoknya. Terus di badan tuh juga enak. Jadi cara mensyukuri tubuh seperti itu ya, dikasih makanan yang baik untuk tubuh, bukan baik untuk lidah ya. Kalau kita baik untuk lidah ya, lidah pengennya rasanya yang enak-enak ya, pikiran kan itu ya. Dan nanti ya tubuhnya yang rasanya nggak enak, akhirnya lemes ya, mudah sakit, inflamasi karena kelebihan gula ya. Insulinnya jadinya naik ya, jadinya insulinnya tuh udah nggak mempan lagi ya buat menurunkan kadar gula darahnya itu. Akhirnya kita gampang sakit teman-teman ya. Nah, kalau kita memberi makan yang baik untuk tubuh, meskipun nggak baik untuk lidah ya, di lidah awalnya nggak enak, nanti lama-lama lidah menyesuaikan teman-teman rasanya, iya. Makanya cari makanan-makanan tuh yang memang baik untuk tubuh. Jadi ya, kalau saya dikukus, saya tak kukus ya, lebih simpel, jadi nggak ada minyak-minyak, nyucinya juga gampang teman-teman, dibuat simpel aja. Terus mensyukuri tubuh yang lain adalah ya kita olahraga, cukup istirahat ya, olahraga yang cukup aja, yang kiranya sesuai dengan kemampuan kita. Jalan kaki atau jalan santai ya, senam yang awalnya ringan-ringan aja, nanti lama-lama kan kita tambah lama tambah kuat gitu. Karena kalau badan kita kan hakikatnya untuk bergerak teman-teman. Misalkan cuman diem doang ya, pasif, nggak ngapa-ngapain, makan snack, santai-santai, tiduran, ya gampang sakit teman-teman. Karena saat olahraga kan aliran darah jadi lancar teman-teman ya, otomatis badan jadi sehat, pikiran pun jadi kuat ya, nggak gampang males gitu ya. Diajak mikir, belajar tuh nggak gampang males, nggak gampang ngantukan. Itu teman-teman ya. Sama istirahat cukup ya, jangan sering begadang, nanti gampang sakit. Karena tubuh kita ya beristirahat saat malam ya, meregenerasi ya sel-sel dalam tubuh seperti itu. Ketika kita bisa mensyukuri tubuh, nanti saat tubuhnya enak, pikiran pun enak ya, diajak buat mikir tuh enak. Jadi nggak gampang keganggu oleh tubuh yang sakit misalkan ya. Kok badan saya pegel-pegel, kan pasti sampai akhirnya nggak bisa mikir jernih ya. Mau mikir tapi kok badan pegel-pegel, nggak enak gitu ya. Kayak gitu. Perasaan juga ketika tubuh kita enak ya, seger, dan perasaan juga enak ya.
rileks gitu ya. Nah, ketika mensyukuri itu ya menerima semuanya, menerima tubuh, menerima pikiran, menerima perasaan, melihat apa adanya, kita nanti bisa tenang gitu ya teman-teman, damai, akhirnya hidupnya tertata ya, nggak mubat mabit gitu teman-teman, tahu tujuannya kemana. Misalkan saya tahu nih mau ke Kamakura ya, saya tuh nggak nyasar ke Tokyo atau ke Kyoto gitu ya. Jadi saya tahu jalurnya masuk ke situ. Saya bisa milih kereta mana yang saya akan naiki gitu ya, yang akan saya masuki. Seperti halnya pikiran, kalau kita nggak bisa memfilter, ya nggak bisa mengamati, ya nanti kita nempel di pikiran terus ya. Semua pikiran masalah masa depan ya kita akhirnya mubat mabit ya, nggak tahu tujuannya kemana, seperti itu. Jadi tuh kalau istilahnya tuh nggak konsisten gitu teman-teman ya. Pikiran mikir ini akhirnya ikut ke sini, pikiran mikir ini akhirnya ikut ke situ. Jadinya ya terombang-ambing teman-teman. Itu saja teman-teman ya makna syukur yang sebenarnya di Jepang ya, karena di Jepang kan, tapi ini juga berlaku untuk semua daerah dimanapun berada ya teman-teman ya. Itu saja teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah, loh jinawi, amin.